Di dunia ini tidak ada kasih sayang terindah yang melebihi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Namun sayangnya manusia terkadang sering lupa. Tak jarang seseorang memberikan cinta berlebihan kepada pasangannya atau bahkan pacar yang jelas-jelas dalam Islam dilarang. Padahal hukum pacaran dalam Islam adalah dosa. Sedihnya lagi apabila cinta tersebut ditolak, ada yang memilih jalan bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Kita sebagai manusia terkadang juga sering lupa untuk bersyukur. Saat diberikan kesenangan kita menjadi sombong, dan kita ditimpa musibah malah menyalahkan Allah Ta'ala. Padahal jika kita mampu memahami sebenarnya Allah itu sangat mencintai kita loh. Nah, berikut ini beberapa bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang pertama, diberikan kehidupan. Bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang paling utama yakni dia memberikan kehidupan. Ya, hidup itu seanugerah loh. Dengan hidup maka kita bisa menikmati dunia. Kita juga punya kesempatan masuk surga. Dan Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Semua itu kita patut disyukuri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami ciptakan manusia itu pada perwujudan yang lebih baik. Kemudian kami tempatkan dia kepada kerendahan yang lebih rendah. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka upah yang terhingga. Quran Surat At-Tin ayat 4-6. Yang kedua, meninggikan derajat orang beriman. Cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan memperdalam ilmu agama. Bagi orang-orang yang beriman dan juga bertakwa, maka Allah akan meninggikan derajatnya di antara yang lain sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, menjamin rezeki manusia. Allah Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluk di bumi, bahkan hewan melata sekalipun. Coba deh pikirkan, kita bisa menghirup oksigen tanpa harus bayar. Kita bisa bertahan hidup hingga dewasa. Itu semua berkat Allah yang memang menghendaki rezeki bagi kita. Kalau kita mendapatkan harta itu bukan hanya atas usaha kita saja, tapi karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Yang keempat, memberikan kenikmatan dunia. Terkadang manusia terlalu fokus dengan cobaan dan beban hidup, sehingga lupa untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah dimiliki. Padahal jika kita mampu berpikir, sesungguhnya nikmat yang diberikan Allah itu banyak loh, termasuk nikmat waktu dan sehat. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surat An-Nahl ayat 144. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, mengampuni dosa-dosa hambanya. Apabila kita berbuat salah kepada manusia, mungkin orang itu masih sulit memaafkan kita, sebab manusia memang suka menyimpan dendam. Berbeda dengan Allah Ta'ala, dialah zat yang maha memaafkan segala dosa-dosa hambanya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya.
sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54. Yang keenam, selalu membuka pintu taubat. Allah juga selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang berdosa. Selama kita hidup, pintu itu akan selalu terbuka hingga ajal menjemput. Sedangkan syarat-syarat taubat agar diterima adalah dengan taubatan nasuha, salat taubat dan sebagainya. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari sehingga matahari terbit dari barat atau kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Quran Surat At-Taubah ayat 104. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Yang ketujuh, jika Allah mencintai hamba, makhluk langit dan bumi juga mencintainya. Apa sih yang lebih menyenangkan dari dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Saat Allah mencintai hambanya, maka ia akan memerintahkan kepada penghuni langit dan bumi untuk mencintai hambanya juga. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka beliau memanggil Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril memanggil penghuni langit. Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu penghuni bumi pun mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, tidak menyegerakan azab. Kebaikan Allah berikutnya adalah dia tidak menyegerakan azab kepada hamba-hambanya yang berdosa. Mengapa demikian? Karena Allah senantiasa memberikan kesempatan untuk bertaubat. Tapi sayang, terkadang kita terlena dengan kesempatan tersebut dan justru menjadikannya sebagai waktu untuk bermaksiat. Nauzubillahi min dzalik. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun, akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Quran Surat Al-Fatir ayat 45. Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surat An-Nahl ayat 61. Yang kesembilan, menjaga manusia setiap saat. Allah Ta'ala tidak pernah tidur. Dia senantiasa menjaga dan mengurus hamba-hambanya di pagi dan malam hari. Maka itu jangan pernah merasa sendirian, sebab Allah Ta'ala selalu ada bersama kita. Allah itu dekat, hanya saja penglihatan kita tidak mampu menjangkaunya. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Yang ke-10, membalas kebaikan dengan berlipat ganda pahala. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Yang ke-11, menjanjikan kemudahan di balik kesulitan. Setiap cobaan yang menimpa seseorang tidaklah terjadi tanpa arti, melainkan Allah Ta'ala menjanjikan kemudahan sesudahnya. Kita hanya perlu bersabar dan ikhlas. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 4-5. Yang ke-12, menjadikan waktu malam untuk tidur. Mungkin banyak dari kita tak menyadari bahwa tidur itu nikmat yang luar biasa. Seseorang yang memiliki masalah insomnia biasanya juga bermasalah dengan kesehatannya.
Dan tentu saja insomnia itu sangat mengganggu kenyamanan. Maka itu bagi kita yang bisa tidur dengan nyenyak haruslah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan karena rahmatnya Dia jadikan untuk malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Yang ke-13, mengabulkan doa. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Yang ke-14, jika Allah menolong hambanya maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jika Allah menolong kamu maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan maka siapa yang dapat menolongmu selain itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 160. Yang ke-15, menjanjikan surga. Surga adalah nikmat yang sangat luar biasa yang dijanjikan Allah Ta'ala kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Andai saja kita tahu betapa indahnya hidup di surga, maka sudah tentulah kita akan menangis terharu atas kasih sayang yang diberikan Allah Ta'ala. Allah itu maha baik. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kenikmatan di surga, beberapa di antaranya. Para penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 24. Dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya serta kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Quran Surat Al-Waqiah ayat 32-34. Mereka selalu dikelilingi anak-anak muda yang selalu siap melayani mereka. Rupa mereka seakan-akan mutiara yang tersimpan. Surat At-Tur ayat 24. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 74-76. Mereka mengenakan pakaian berwarna hijau yang terbuat dari sutra halus dan sutra tebal. Quran Surat Al-Kahfi ayat 31.